Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS 2024. Salam dari saya CPNS 2023 formasi dosen yang baru aja tuh SK-nya keluar tahun ini ya. Jadi teman-teman, tahun lalu saya perdana ikut tes CPNS. Syukur alhamdulillah langsung diterima. Tapi teman-teman tahu kan ya, ada banyak teman-teman kita di luar sana yang 2 kali ikut tes kemudian diterima, 3 kali ikut tes kemudian diterima, 4 kali, 5 kali dan seterusnya baru diterima gitu. Jadi artinya kembali lagi ya, semuanya punya rezeki masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah tetap mencoba ya, tetap berusaha. Jadi yakin aja teman-teman, keberhasilan itu akan diberikan oleh Tuhan apabila kita sudah mempersiapkan diri ya. Jadi tetap semangat teman-teman pejuang CPNS 2024. Nah, kalau saya dulu belajarnya itu pada umumnya lah ya, karena waktu itu saya juga sambil bekerja, jadi tentu saja tidak bisa fokus belajar. Kalau saya dulu belajarnya dari YouTube, jadi kan banyak tuh di YouTube ya pembahasan soal-soal baik TWK, TIU atau TKP ya. Nah itu ada banyak. Kemudian saya juga belajar dari aplikasi CPNS. Nah ini aplikasinya ini ada banyak tuh namanya ya beda-beda. Dan di aplikasi ini itu ada materinya, ada latihan-latihan, tryout gitu ya. Nah kalau dulu saya awalnya baca materi, itu pasti saya baca dulu materinya. Apalagi kalau yang ini ya kan, nanti ya kita ada tes wawasan kebangsaan tuh. Nah itu materinya banyak banget yang harus dibaca. Kemudian karakteristik pribadi itu juga ada bahan bacaannya gitu. Jadi saya awalnya baca itu, dan kemudian saya merasa materinya sangat banyak sehingga akhirnya itu tidak efektif gitu ya. Saya berpikir seperti itu, akhirnya saya ganti strategi. Saya mengerjakan soal latihan, dan dari soal yang saya kerjakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya, itu saya cari nanti materinya di internet gitu ya, saya googling. Kemudian karena saya sambil bekerja, jadi saya mengusahakan tiap malam itu mengerjakan latihan atau tryout gitu. Jadi kalau aplikasi yang saya gunakan dulu itu ada tryoutnya, ada banyak sekali tryoutnya, dan tryoutnya itu ya 110 soal gitu ya, seperti SKD yang akan diujikan. Nah kemudian selain itu ya ada strateginya juga teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi informasi dan strategi versi saya ya. Kemudian nanti selanjutnya kita juga akan bahas-bahas soal, terutama TIU ya, tes intelijensia umum, atau sebenarnya matematika, dan itu tuh yang suka jadi momok bagi kebanyakan orang ya. Oke, pertama ini dulu. Jadi di sini saya tampilkan SK Menteri Pan-RB ya, tentang nilai ambang batas SKD untuk tahun 2024. Dulu di tahun 2023 juga ada. Jadi saya memperhatikan itu. Dan ini saya rangkumkan untuk teman-teman semua. Jadi ada beberapa jenis. Yang ini yang saya tampilkan pertama ini untuk peruntukan umum dan khusus putra-putri Kalimantan. Jadi di tes SKD itu ada 3 jenis tesnya. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK nih ya, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, kemudian terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah total soalnya itu 110 dengan pembagian seperti ini nih, yang TWK-nya 30, TIU-nya 35, TKP 45, dan masing-masing jenis beda bobotnya. Untuk wawasan kebangsaan dan TIU itu dia benar atau salah, dan kalau benar bobotnya 5 gitu ya, kalau salah bobotnya 0. Sedangkan si TKP
itu dia kalau kamu tidak menjawab maka 0 nilainya, tapi kalau menjawab itu skornya pasti dapat dari 1 sampai 5. Jadi pilihannya kan ada 5 gitu ya, A hingga E. Nah, jadi nanti yang ada jawaban terbaik dan jawaban yang paling rendah gitulah ya. Nah, yang jawaban terbaik itu skornya 5, tapi jawaban yang paling rendah ini skornya 1. Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah nilai ambang batas. Jadi masing-masing jenis ini ada ambang batasnya. Untuk TWK 65, kemudian TIU 80, sedangkan TKP 166. Ambang batas ini apa? Ambang batas itu adalah nilai minimum yang harus teman-teman dapatkan. Jadi misal untuk TIU gitu ya, ambang batasnya 80, tapi teman-teman hanya dapat 75. Sedangkan yang lain misalnya untuk TWK dengan si TKP-nya ini di atas ambang batas gitu ya. Jauh di atas, sangat besar sekali misalnya gitu. Tapi si TIU-nya 75 di bawah ambang batas, maka teman-teman pasti gugur SKD gitu. Jadi ini ambang batas nilai minimum yang harus teman-teman punya gitu. Dan kemudian ini ya, kalau SKD nanti harus ada scoring gitu ya, jadi diurutkan total nilainya. Jadi selain harus memenuhi ambang batas, harus masuk peringkat juga. Misal gini, kalau dulu formasi saya itu 4. Nah, yang diambil dari tes SKD itu berarti 4 kali 3, seingat saya, 4 kali 3, 12. Jadi 12 peringkat teratas sini yang diambil. Jadi teman-teman kalau mau lulus next ke tes selanjutnya ya, teman-teman harus ada di peringkat 1 hingga 12. Nah, tapi kan gini, saya dulu ini strategi versi saya. Jadi sebelum scoring kita harus terpenuhi ambang batasnya gitu ya. Maka dulu saya menghitung untuk masing-masing ambang batas ini berapa jawaban minimum yang saya harus benar. Nah, ini setelah saya hitung, untuk yang TWK minimal 13 jawaban benar, TIU 16 jawaban benar, untuk TKP 34. 34 ini kalau semuanya saya jawab dengan jawaban yang paling baik gitu, yang skornya paling tinggi ya, yang skornya 5 ini. Tapi kalau skornya di bawah itu ya tentu saja pasti kurang ya, jadi harus lebih dari 34. Nah itu, jadi dulu saya incar dulu nih minimum jawaban benar. Jadi saya dulu gini, oh ya, terus ada alokasi nomor soal, ini udah jelas. Jadi nanti itu teman-teman, saya ada deh nanti ditampilin kira-kira simulasi ujiannya seperti apa gitu ya. Jadi alokasi soalnya ini 1 sampai 30 itu pasti TWK, 31 sampai 65 TIU, 66 sampai 110 TKP. Jadi nanti kita bisa dipilih gitu ya, langsung ke nomor 31 gitu misalnya, itu bisa. Nah, untuk TWK nih, saya ambil dulu 13 jawaban benar. Kemudian setelah punya 13, saya yakin ya, kan nggak tahu sih sebenarnya benar atau salah gitu, tapi 13 jawaban yang saya yakin itu benar. Nah, saya langsung next ke TIU. Di TIU saya juga sama. Saya kerjakan 16 soal yang saya yakin benar. Nah, kemudian nanti terakhir baru saya ke TKP 34. Dan gini, di TKP ini itu tadi sih, kadang kan kita merasa jawaban itu paling benar gitu ya, tapi ternyata skornya tidak maksimal. Maka saya dulu di TKP langsung saya lanjutkan. Jadi saya selesaikan TKP-nya. Dan juga gini, TKP kalau kita lihat nih jumlah soalnya tuh 45, paling tinggi dari yang lain. Jadi sebenarnya bobot nilai paling besar ya kita bisa dapat dari TKP. Jadi itu TKP saya selesaikan, nggak cuma berhenti di 34 soal, saya selesaikan hingga 45. Nah, kemudian gini lagi, untuk TWK dengan TIU. Tadi kan saya mengincar 13 jawaban benar dengan 16 jawaban benar gitu ya. Sedangkan TWK nih ininya. Kalau saya dulu mau TWK, materinya baik banget dan saya tidak sanggup menghafalkan semuanya.
Jadi, di 13 jawaban benar ini saya cuma pilih dari beberapa materi yang diberikan ya. Ini materinya ini ada di SK Menteri Pan RB bahwa TWK itu materinya 5 ini. Sudah pasti yang ini gitu ya. Nggak ada yang di luar, nggak akan di luar ini gitu. Sedangkan TIU 3 yang ini dan TKP itu 6 yang ini. Jadi ini untuk TWK nggak saya prioritaskan semuanya. Jadi untuk menjawab 13 ini itu saya hanya 2 atau 3 gitu ya, saya lupa dulu. Jadi yang nasionalisme, integritas atau bela negara saya perdalam lebih saya prioritaskan gitu untuk menjawab 13 jawaban benar. Maka kalau saya sudah punya 13 saya aman gitu kan ya. Begitu juga yang TIU. Kalau yang TIU ini acak ya. Jadi kalau saya dulu sih semuanya, karena di verbal itu seingat saya ada kayak silogisme, dan nggak semuanya bisa saya kuasai gitu. Jadi saya hanya ambil beberapa untuk memenuhi 16. Dan kemudian PR selanjutnya adalah setelah kita lolos ambang batas harus besar-besaran nilai ya. Jadi yaitu tadi saya besar-besaran nilainya di TKP. Kemudian setelah TKP beres tuh, ini ngerjainnya juga harus cepet ya teman-teman. Setelah selesai TKP saya balik lagi ngerjain TWK dengan TIU. Itu semampu saya nanti, dan sisa waktunya saya tinggal tembak. Jadi ini pertama saya yakin dulu ambang batasnya dapat, kemudian kedua saya membesarkan skor. Itu strategi saya dulu. Selain kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan, di SK Menteri Pan RB itu juga tertera nilai ambang batas untuk kebutuhan predikat cum laude dan kebutuhan khusus diaspora. Juga ada untuk penyandang disabilitas, putra-putri Papua, juga putra-putri daerah tertinggal. Bedanya ada di nilai ambangnya. Nah, jadi nih, lihat nih kita bisa lihat bahwa untuk TWK dan TKP tidak ada nilai ambang batasnya, hanya ada TIU yaitu 80. Dan nilai kumulatifnya minimal 311. Artinya kalau TIU-nya kurang dari 80, otomatis gagal SKD. Atau nilai TIU-nya 80 atau di atasnya dan nilai kumulatif SKD-nya ternyata kurang dari 311, itu juga tidak lulus. Ya, yang ini beda di nilai ambang batas gitu ya. Baik, sepertinya saya cukupkan untuk video kali ini. Selanjutnya saya akan menginformasikan mengenai simulasi CAT-BKN. Linknya sudah tertera di sana. Ini simulasi yang bisa teman-teman coba ya, jadi mirip seperti tes sesungguhnya. Untuk apa yang saya sampaikan hari ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan disclaimer, apa yang saya sampaikan terutama mengenai strategi ya, itu adalah strategi versi saya. Saya tidak mengatakan bahwa strategi tersebut adalah strategi terbaik, tapi strategi itu bekerja untuk saya. Semoga dari sana teman-teman bisa mendapatkan ide gitu ya, dan mungkin memunculkan strategi versi teman-teman sendiri. Baik, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas simulasi CAT-BKN. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.